Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya firman Tuhan adalah Tuhan Allah. Ya, maka kita harus kenal dan mengerti serta melakukan perintah peraturannya teman-teman. Jadi di sini nanti kita kupas ada dicantum di kitab Yohanes Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dinyatakan jelas bahwa ya firman Tuhan itu ya Allah gitu, ya Tuhan gitu. Nah, ini saya langsung bacakan aja teman-teman. Cuman di kitab Yohanes pasal 1 ayatnya 1 sampai 3 aja teman-teman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu. Nah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan itu. Jadi awal pada mulanya itu ya semua itu karena firman, teman. Karena ucapan Tuhan gitu ya, Tuhan Allah gitu, yang berupa firman itu. Nah, akhirnya terjadi semua ini teman-teman. Nah, ini kalau saya ulang lagi teman-teman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu. Nah, ini coba teman-teman camkan gitu bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi semua itu dijadikan oleh firman, teman-teman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu dari awal mulanya bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu. Jadi firman dengan Allah itu ya sama, teman. Kalau versi pernyataan dari firman Tuhan yang di ayat 1 kitab Yohanes gitu pasal 1 tersebut ya bunyinya gitu teman-teman. Dan bahkan dipertegas lagi, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah gitu. Itu dipertegas lagi tuh di ayat 2-nya. Ia firman gitu. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini berarti kuncinya teman-teman. Kalau buat saya pribadi gitu, keberadaan Tuhan Allah secara nyata itu kan susah teman-teman. Ya nggak bisa dilihat misalnya seperti apa benda gitu yang terlihat, ini mobil, ini ini cangkir, ini gelas gitu, ini piano, ini gitar. Itu kan nyata teman, bendanya nyata. Ini orang, ini si Ani, ini si Budi gitu, nyata sekali. Tapi kalau Tuhan itu kan adanya di roh gitu teman. Jadi kembali lagi yang bisa menyatakan keberadaan Tuhan itu ya sebenarnya ada di dalam roh kita. Sedangkan pada umumnya kita kadang-kadang banyak orang yang tidak mengenal teman, tidak mengenal bahwa manusia itu ada tubuh, jiwa dan rohnya gitu. Jadi manusia pada umumnya dunia itu hanya kenal bahwa manusia itu terdiri dari dua teman-teman, dari tubuh dan jiwa saja gitu. Ya tubuh itu dalam arti kata raganya gitu. Yang namanya jiwa itu ya pikiran, perasaan dan kehendak. Itu manusia kenalnya cuma itu teman-teman. Nah, tapi setelah manusia lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, manusia baru sadar gitu bahwa di dalam manusia itu tidak seperti hewan, teman-teman. Kalau hewan mungkin cuma bicara tubuh dan jiwa saja gitu. Tapi kalau bicara manusia itu ya makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan. Ya apa sempurnanya? Ya diberi roh itu, teman-teman. Jadi di dalam setiap manusia itu ada rohnya gitu. Sehingga manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Bukan cuma tubuh dan jiwa saja. Kalau manusia dunia hanya mengenal tubuh dan jiwa, ya itu kembali lagi jadi akhirnya tidak ada bedanya dengan ya makhluk-makhluk hidup yang lain. Ya contohnya binatang, serangga gitu. Ya kurang lebih begitu gitu. Ada tubuhnya, ada jiwanya. Kalau kita pencet semutnya ya mati gitu ya, karena jiwanya mati, tubuhnya juga mati gitu. Tubuhnya hancur karena kena pijitan kita gitu. Ya nyawanya juga mati gitu, jiwanya mati teman. Jadi kembali lagi bahwa kita mesti sadar bahwa keberadaan Tuhan Allah itu kalau kita bicara di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dinyatakan bahwa ya Tuhan Allah itu ada di dalam firman. Jadi kalau kita bicara kita pengen percaya Tuhan Allah, kita pengen lebih anggap keberadaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Gak ada cara lain teman, harus bisa bagaimana kita mendalami pengertian firman Tuhan dan bagaimana kita menghidupkan, bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu, sehingga keberadaan Tuhan itu nyata teman. Keberadaan Tuhan di dalam firman Tuhan itu nyata gitu. Jadi apa yang difirmankan
yang ini gitu, yang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini jadi nyata teman-teman. Apabila kita memang mengimani gitu, mengharapkan bahwa firman Tuhan itu adalah ya Tuhan gitu, ya Tuhan Allah sendiri. Kembali di kita lagi teman-teman. Nah ini kalau kita bicara firman gitu, firman Tuhan, ya pertama kan harus mau dulu teman-teman. Jadi ada satu kemauan dari kita gitu untuk mau mengenal firman Tuhan, untuk mengenal Tuhan secara benar, dengan cara benar gitu. Ya mau nggak mau ya tetap harus mengenal, percaya dan mengenal Tuhan dari persepsi firman Tuhan. Kalau tanpa firman Tuhan, ya kembali lagi kita nggak pernah akan bisa ketemu Tuhan Allah. Ya kita akhirnya nebak-nebak lagi gitu. Tapi kalau kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan Allah, ya bunyinya firmannya seperti itu teman-teman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari segala yang diciptakan itu nggak ada kalau tidak ada firman teman. Nah ini satu bukti bahwa ya kita mesti bisa menghidupkan firman itu untuk nyata-nyata keberadaan Allah ada dalam hidup kita gitu. Jadi kita benar-benar harus percaya Tuhan Allah, kita harus mengenal Tuhan Allah, ya berarti kita harus percaya dengan firman Tuhan, dan kita juga harus menghidupkan firman Tuhan dan Roh Tuhan di dalam keseharian kita teman-teman. Ini saya sudah baca di kitab Yohanes 1 sampai 3 teman-teman. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nah, ini saya sambung lagi teman-teman dengan kitab Yohanes juga teman-teman. Kitab Yohanes pasalnya pasal 1 juga, cuman ayatnya kita pindah teman-teman. Ayatnya kita pindah ke ayat 14 sampai 15 teman-teman. Coba saya baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah ini ceritanya, siapa yang mendahului Yohanes? Ya Yesus teman-teman. Jadi kalau saya bicara dari konteksnya itu cuman secuil gitu di kelompoknya Nasrani, ya di situ dinyatakan bahwa ya Yesus itu adalah firman Tuhan gitu, sama aja gitu. Jadi perlambang, satu perwakilan gitu, bahwa Yesus itu oleh orang Nasrani dipercaya sebagai firman Tuhan. Nah itu kalau bicara secara persepsi sudut pandangnya hanya dari sisi Nasrani. Tapi kalau karena teman saya banyak yang bukan cuma Nasrani, dan saya juga baru ikut Yesus itu cuma 20 tahunan teman-teman. Berarti waktu 40 tahunan gitu, saya ini kan tidak mengenal yang namanya Nasrani, saya tidak mengenal Yesus gitu, saya tidak mengenal firman yang ada di Alkitab gitu. Ya karena saya dari umur 0 sampai 40 gitu, bahkan 47, ya saya bukan di Nasrani kok. Ya iman saya tidak ada di situ gitu. Saya lebih condong mungkin kategorinya masuk ke seperti lebih ke adat istiadat atau tradisi gitu. Jadi bagaimana adat istiadat si orang tua, atau mungkin nenek kakek kita, nenek moyang kita, atau leluhur saya gitu. Ya saya cuman berpanutan di situ aja teman-teman. Tapi setelah umur 40-an, 47, saya baru berubah. 40-an saya mulai mencari gitu. Ini hidup ini harus bagaimana sih gitu. Nah ini saya mulai mencari gitu. Nah terakhir ya umur 47 saya secara formality kalau istilah di Nasrani dibaptis gitu. Jadi di formality menerima Tuhan gitu secara versi Nasrani. Nah saya dibaptis. Nah akhirnya saya mulai dari saat itu umur 47 saya mulai teman-teman mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan. Saya mulai baca firman Tuhan beberapa kali, berulang-ulang kali, beberapa kata mungkin belasan, atau ya mungkin puluh lah gitu, belasan kali saya coba perdalam terus gitu, apa sih firman Tuhan itu gitu. Nah itu ternyata teman-teman, waktu saya perdalam firman Tuhan, kalau bicara kemauan itu kan nggak bisa teman-teman, nggak bisa kita minta Tuhan bagaimana, nggak bisa. Itu adanya di hati kita gitu, kita tergerak nggak, kita mau nggak gitu untuk mengenal firman Tuhan. Nah
Waktu kita mengenal, kita tergerak, hati kita tergerak mengenal firman Tuhan, otomatis kan kita mulai membaca firman-firman Tuhan gitu sampai beberapa kali khatam. Nah, setelah beberapa kali khatam, mulai ada pengertian, teman, bahwa yang namanya untuk mendapat pengertian firman Tuhan yang benar gitu dari persepsi Tuhan itu. Jadi apa firman Tuhan itu kalau kita anggap pengertiannya dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, bukan pikiran perasaan kehendak kita sendiri, itu ternyata nggak bisa cuman ngandalkan kemauan, teman-teman. Jadi harus kita mampu mengerti, dan satu-satunya yang bisa membuat kita mampu mengerti itu adalah ya diajar di firman Tuhan bahwa bagaimana caranya kita menghidupkan roh Tuhan gitu. Bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan yang memang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita di dalam roh kita. Dan bahkan roh Tuhan itu, teman-teman, jangan dianggap roh Tuhan itu Tuhan hanya beri untuk orang Nasrani loh. Jadi Tuhan itu kalau bicara dari firman Tuhan, itu memberikan semua roh Tuhan itu ke semua manusia gitu. Ya bukan cuma Nasrani aja, semua manusia. Nah cuman kalau saya dengar dari sharing-sharing dengan teman-temannya di Muslim, kalau di Muslim roh Tuhan ini, kalau di Nasrani sebutnya kan Roh Kudus gitu. Roh Tuhan itu Roh Kudus gitu. Nah Roh Kudus ini kalau di Muslim itu ada sebutannya Nur katanya, teman-teman. Ya berarti kan kalau saya anggap ya hampir sama, teman-teman. Nah ini kalau saya kembalikan ke yang tadi gitu, kitab Yohanes pasal 1 ayat 14-15. Saya di sini kalau bicara secara sekup Nasrani, saya bisa katakan bahwa Yesus itu tidak beda dengan firman Tuhan. Di asumsi saya seperti itu gitu. Tapi begitu kalau saya bicara universal gitu, dengan teman-teman saya di agama yang lain, di iman keyakinan agama-agama yang lain gitu, ya saya nggak bisa kategorikan bahwa firman Tuhan itu hanya Yesus gitu. Karena masing-masing mereka kan punya gitu. Mereka kan punya firman Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau saya sharing dengan mereka, dengan teman-teman di Muslim atau di agama lain, saya selalu katakan bahwa saya tidak menyarankan teman-teman itu harus beracuan gitu kepada firman Tuhan di Alkitab. Ngapain gitu, kan beda-beda keyakinan gitu. Ya masing-masing konversikan ke dalam firman Tuhan masing-masing aja gitu. Jadi kalau saya katakan firman Tuhan di sini secara universal adalah ya sesuai dengan iman keyakinan agama masing-masing gitu. Saya kalau udah bicara firman Tuhan, kalau untuk saya pribadi, saya bicara karena saya Nasrani, saya bicara Alkitab gitu. Ya kitab suci saya adalah Alkitab gitu. Tapi waktu saya sharing dengan teman-teman saya yang Muslim gitu, yang maksud saya dengan firman Tuhan adalah ya firman Tuhan yang ada di Al-Quran gitu. Jangan dikonversikan ke jadi Alkitab, ngapain gitu. Ya dikonversikan ke firman Tuhan aja. Saya anggap sama saja gitu. Nah begitu pun untuk agama-agama yang lain, teman. Ya misalnya ada Hindu, ada Buddha dan lain-lain, ya masing-masing konversi aja ke situ gitu. Toh masing-masing juga punya kitab suci gitu. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi kalau secara universal ya saya anggap firman Tuhan itu adalah ya Tuhan Allah gitu. Sama aja gitu. Jadi keberadaan Tuhan Allah yang nyata bagi kita hidup di dunia ini, satu-satunya bentuknya ya ada firman Tuhan yang di kitab suci kita masing-masing, teman-teman. Jadi kalau kita bisa mendalami pengenalan akan firman Tuhan, ya berarti kita juga mendalami pengenalan akan Tuhan gitu. Ya apabila kita mengadakan kedalaman soal pengertian akan firman Tuhan, ya berarti kita juga akan mengerti gitu. Ya kedalaman mengerti akan Tuhan gitu. Nah begitupun juga waktu kita melakukan firman Tuhan, teman-teman. Waktu kita melakukan firman Tuhan, ya berarti sama saja kita taat gitu, takut ya dengan perintah Tuhan. Ya kita lakukan itu gitu. Jadi kalau kita bisa hidupkan firman Tuhan sebagai Tuhan Allah gitu, seperti yang firman tadi katakan gitu, ya bahwa firman itu adalah Allah gitu, ya berarti keberadaan Allah buat hidup kita jadi lebih nyata, teman, lebih real gitu, dibanding orang dunia yang belum atau tidak mengenal pribadi Tuhan dan firman Tuhan secara benar-benar mengenal gitu. Itu bedanya dengan orang dunia begitu dong. Karena orang dunia tidak mengenal, tidak mengerti ya akan pribadi Tuhan yang sebenarnya itu sebagaimana, dan firman Tuhan, perintah peraturan itu yang benar itu bagaimana. Orang dunia kadang-kadang tidak belum atau tidak mengenal sama sekali, teman-teman. Nah, cuman kalau menurut saya orang-orang yang belum atau tidak mengenal Tuhan atau firman Tuhan mestinya lebih mudah, teman-teman, mudah untuk bisa satu saat berubah gitu
berubah untuk lebih mengenal, mengerti akan Tuhan dan firman Tuhan. Tapi yang agak repot itu kalau orang yang orang disebut orang dunia, mereka nggak mau gitu. Jadi mungkin disebutnya kalau bicara orang rohani, tapi mereka juga tidak mengenal pribadi Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan gitu. Bagaimana? Nah ini kelompok-kelompok seperti ini saya nggak ngerti apakah sebutannya jangan disebut orang dunia, teman-teman. Kalau orang dunia kan orang yang belum atau tidak hidup dengan terima Tuhan secara formality, tidak punya pegangan kitab suci gitu. Itu kan orang dunia gitu. Tapi kalau orang yang punya keyakinan kan umumnya orang yang sudah beriman, keyakinan dan beragama loh teman. Bukan tidak gitu. Orang yang punya keyakinan itu orang yang sudah beriman dan berkeyakinan bahkan beragama gitu. Ya sudah nerima Tuhan gitu. Sudah ada guidance dari firman Tuhannya. Tapi dalam realita keseharian ya tidak dihidupkan teman. Jadi yang namanya firman Tuhan juga diabaikan gitu, tidak dikenali lebih dalam, tidak dipelajari lebih mendalam gitu untuk mengerti, tidak dilakukan seperti perintah peraturan Tuhan. Jadi akhirnya ya firman Tuhan itu cuma sebagai simbolis aja, logo saja gitu. Nah kalau kita pecahkan orang keyakinan, orang yang sudah percaya Tuhan, mengaku percaya Tuhan dengan percaya diri, mengaku percaya Tuhan dan mengaku mengenal Tuhan itu, meskipun dari pikiran perasaan kehendak sendiri, bukan dari pikiran perasaan kehendak Tuhan yang ada di firman Tuhannya gitu. Nah akhirnya orang-orang seperti ini kalau kita kelompokkan juga jadi terbagi lagi, teman. Ada yang cuman di mulut saja bicara bahwa dia percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi sama sekali tidak membaca firman Tuhan gitu. Nah kalau sampai di firman yang awal tadi di kitab Yohanes 1:1-3 teman, dinyatakan kalau firman Tuhan itu tidak dipercaya, tidak diimani, tidak diharapkan, berarti sama aja kita tidak punya Tuhan gitu. Jadi kembali parameternya adalah firman Tuhan adalah nyata gitu. Ya tidak seperti pribadi Tuhan Allah yang kadang-kadang jadi susah ya untuk diperdebatnya, susah gitu. Tapi kalau bicara dari sisi firman Tuhan kan nyata, ada gitu. Wujudnya ada firman Tuhan gitu. Nah tinggal yang tadi saya katakan, orang yang kalau yang punya keyakinan itu tinggal kelompoknya mungkin beda-beda. Ada orang yang sudah percaya Tuhan secara formality, sudah percaya diri bahwa dia mengenal Tuhan meskipun dengan cara yang salah gitu. Tapi tetap orang ini kan masuk kategori orang yang punya keyakinan, ya orang yang sudah terima Tuhan, orang yang mengaku kenal Tuhan. Tapi baca firman Tuhan pun tidak pernah, teman. Itu ada, teman. Bukan nggak ada, itu ada gitu. Nah ini yang kita mesti sadari gitu. Kita harus memberitakan ke mereka, harus menguatkan ke mereka agar mereka ya jangan seperti itu gitu. Itu salah gitu tuh. Itu satu, kelompok satu itu. Kelompok duanya, teman-teman, ada orang yang membaca, teman-teman, mengenal firman Tuhan gitu, karena membaca firman Tuhan ya mungkin bisa beberapa kali, tapi tidak mendapatkan pengertian akan firman Tuhan itu dari persepsinya Tuhan loh. Jadi ya mereka hanya membaca seperti bacaan pada umumnya aja gitu. Jadi bukan diperlakukan bacaan itu sebagai firman Tuhan, tapi sebagai ya seperti nggak ada bedanya waktu baca pelajaran, tidak beda dengan baca komik, dengan majalah gitu, koran gitu. Ya seperti itu. Baca firman kan bukan begitu, teman. Baca firman itu mesti diawali dari hati kita minta Tuhan untuk memberikan pengertian. Nah roh Tuhan gitu yang bisa memberi pengertian. Waktu kembali lagi kalau kita belum hidup gitu, roh Tuhan belum dihidupkan dalam kita, ya kita kan selalu berdoa, teman. Bagaimana caranya supaya roh Tuhan bisa memberikan pengertian saat kita membaca firman Tuhan. Tapi kalau kita sudah menghidupkan roh Tuhan, ya setiap tarikan napas kita itu kan sudah bareng sama roh Tuhan gitu. Ya otomatis waktu membaca pun ya timbul diskusi antara kita dengan roh Tuhan gitu. Ya untuk menggali pengertian itu, teman. Nah waktu kita hidupkan roh Tuhan, kita jadi mengerti maksud firman Tuhan ini apa gitu. Itu baru kita mengerti, teman. Tanpa menghidupkan ya kita tidak akan bisa mengerti, teman. Tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah ini kalau saya kaitkan lagi dengan kalau kelompok yang ketiganya, teman-teman. Ya, jadi kalau yang kedua kan istilahnya orang membaca firman Tuhan, tapi tidak mengenal, tidak mengerti dari pikiran perasaannya si Tuhan yang hidup firmannya. Nah, kelompok yang ketiga itu adalah orang yang memang
apa ya, mengenal firman Tuhan, mau mengenal firman Tuhan, dan sudah tahu bahwa di dalam Tuhan itu harus menghidupkan pribadi Tuhan dan juga firman Tuhannya dengan cara bagaimana menghidupkan roh Tuhan itu. Nah, akhirnya di sini timbul teman pengertian yang apa yang lebih benar gitu, dan dibanding orang yang kelompok dua tadi, ya orang yang hanya mengaku percaya Tuhan, mengenal Tuhan, tapi tidak mengerti dengan benar gitu apa yang Tuhan ingin. Kelompok ketiga ini sudah mengenal dan mengerti dan sudah sesuai itu. Tapi kembali lagi teman, ada kelompok yang ketiga ini juga ada yang tidak melakukan gitu. Jadi cuma mengenal gitu, mengerti akan firman Tuhan, tapi tidak berani melakukan firman Tuhan, teman. Nah, ini jadi kendala lagi, teman. Jadi bagaimana caranya? Ujung-ujungnya firman Tuhan katakan gitu, ya kita jangan Tuhan-Tuhanan aja tanpa melakukan firman Tuhan gitu. Ya firman Tuhan itu bukan cuma untuk dikenali atau dimengerti, tapi firman Tuhan itu harus dilakukan gitu. Itu inti firmannya seperti itu, teman. Jadi kembali lagi, ya alangkah baiknya yang tadi di petak-petak tadi ada yang paling dasar itu kan orang yang belum atau tidak mengenal, tidak percaya pribadi Tuhan, tidak mengenal pribadi Tuhan, tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, itu ada kelompok itu. Kelompok kedua yaitu orang yang berkeyakinan, yang cuma ngaku begitu tapi benar-benar tidak membaca firman Tuhan. Tapi kelompok yang ketiga ada orang-orang yang membaca firman Tuhan tapi tidak mengerti, teman. Nah, kelompok berikutnya berarti ada orang yang mengenal dan mengerti tapi tidak berani melakukan. Nah, yang terbaik itu adalah kelompok orang-orang yang memang berani melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kalau orang-orang yang dianggap benar percaya Tuhan itu, mengenal Tuhan itu gitu, taat dan takut akan Tuhan, ya pasti harus tahapannya seperti itu, teman. Ujung-ujungnya harus melakukan firman Tuhan. Nah, ini saya sudah baca teman-teman di kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya bicara di kitab Yohanes 1 ayat 14 sampai 15 saya udah bacakan. Mudah-mudahan teman bisa nangkep gitu bahwa yang namanya wujud nyata keberadaan Tuhan Allah itu simpel banget, adanya di firman Tuhan gitu. Kalau firman Tuhan tidak dihidupkan, ya berarti kita tidak menghidupkan Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah, ini saya coba masuk ke dalam draft sharing saya, teman-teman. Firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, dan firman itu adalah Allah. Nah, ini kuncinya di sini, teman. Jadi kalau kita pengen keberadaan Tuhan Allah itu nyata dalam hidup kita, ya kembali lagi kita bisa menghidupkan firman Tuhan di dalam kitab suci kita masing-masing, tidak gitu. Itu kuncinya, teman. Jadi kalau saya kembali ingatkan, kalau buat saya pribadi, kalau saya sebut bahwa firman Tuhan ya bukan firman Tuhan yang hanya di Alkitab bagi universal loh. Ya maksudnya firman Tuhan di masing-masing agama kita aja gitu, di keyakinan iman kita masing-masing gitu. Itu ya namanya juga firman Tuhan gitu. Firman tersebut adalah konfirmasi bagi kita jika kita percaya Tuhan gitu. Itu sama saja kita harus percaya firman Tuhan, yang mana firman Tuhan dapat kita cari untuk mengenal dan kita pelajari untuk mengerti serta lakukan sebagai iman dan taat kita kepada Tuhan itu. Jadi firman Tuhan itu nyata, teman-teman. Keberadaan firman Tuhan itu nyata, berarti keberadaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, asal kita ya tadi ya harus mengenali, harus mengerti, dan harus melakukan gitu. Baru kita percaya bahwa ada Tuhan Allah dalam hidup kita gitu. Tanpa ada pegangan yang nyata tentang Tuhan, maka akan sangat sulit kita mau mengenal serta mampu mengerti akan perintah dan peraturan gitu, serta janji-janji Tuhan dan juga rancangan serta kehendak Tuhannya gitu. Hanya melalui firman Tuhan, maka kita akan dengan lebih nyata dapat pegangan yang nyata akan Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan itu adalah pegangan kita untuk menyatakan keberadaan Tuhan itu gitu. Tanpa firman Tuhan susah, teman, nggak punya pegangan apa-apa gitu. Dengan kita dalami pengenalan, pengertian serta tingkatkan iman percaya kita kepada firman dan pribadi Tuhan, ya dengan menghidupkan ya roh Tuhan itu gitu. Jadi bagaimana kita mengenal, mau mengenal gitu firman Tuhan, ya kita harus punya kemauan. Tapi begitu kita mampu mengerti dan mampu melakukan, ya kembali lagi kita harus hidupkan roh Tuhan
di dalam kita, agar kita mampu mengerti teman-teman apa perintah peraturan Tuhan dari persepsi Tuhan loh, dari persepsinya itu bukan dari persepsinya jiwa kita, bukan dari persepsinya pikiran perasaan kita. Nah, orang-orang punya keyakinan itu teman-teman biasanya begitu gitu. Jadi firman itu dipaksakan dengan persepsi pikiran perasaan kehendaknya jiwanya si orang-orang berkeyakinan ini gitu. Itu kan salah besar teman-teman. Yang benar itu kan bagaimana caranya kita minta Tuhan gitu, yang memberi pengertian. Nah, pengertian Tuhan itu kalau istilah bahasa rohani di Nasraninya disebutnya rema, teman. Jadi bagaimana Tuhan memberikan dorongan bahwa firman ini maksudnya untuk ini, maksudnya gini gitu. Itu namanya rema, teman. Tapi kalau bicara firman Tuhan yang cuma dicatat begini ini, ya berarti namanya logos, teman. Logos itu maksudnya ya cuma tertulis aja gitu. Kalau cuma logos begini nggak ada bedanya, teman. Baca kitab suci beda, baca firman Tuhan dengan baca perjanjian di notaris atau kita baca majalah, nggak ada bedanya. Tapi begitu kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita, ini firman Tuhan itu berbeda dengan ya kalimat-kalimat yang beda gitu. Karena firman ini jelas-jelas hidup gitu. Ya, di dalam firman Tuhan ini hidup gitu. Selama kita bisa ada rema. Nah, rema itu adalah menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, ini maksudnya begitu teman-teman. Jadi bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan saat kita bicara mau mengenal, mampu mengerti gitu, mampu melakukan firman. Itu semua terkait dengan roh Tuhan, teman. Tanpa ada roh Tuhan kita tidak mempunyai kuasa gitu untuk mampu melakukan firman Tuhan gitu. Bagi orang-orang Nasrani dinyatakan di kitab Yohanes 1, di kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 gitu. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dari kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ini tadi saya juga sudah jelaskan di awal gitu. Kalau dari sisi egonya Nasrani, firman itu dipersepsikan jadi Tuhan, dipersepsikan sebagai Yesus gitu. Kalau di versi Nasrani, kalau kita cuma sekedar melihat dari sisi Nasrani gitu. Tapi saya biasa tidak mau hanya ngelihat dari sisi Nasrani, saya lebih bicara dari sisi universal, teman. Jadi untuk semua. Nah, kalau untuk semua, saya lebih menganjurkan teman-teman, kalau kita bicara firman Tuhan, ya berarti bukan firman Tuhan yang tadi saya katakan di Alkitab itu, ya tapi firman Tuhan dalam arti masing-masing kompensasi ke dalam agamanya dengan iman dan keyakinan agama masing-masing aja. Kalau sebut saya firman Tuhan secara Nasrani berarti dari Alkitab itu. Tapi ya berarti konversinya, kalau teman saya yang ada di Muslim, ya konversinya berarti firman Tuhan yang ada di Al-Quran gitu. Begitupun juga konversi firman Tuhan yang ada di Nasrani, di Alkitab, dengan orang Hindu, ya berarti dengan kitab sucinya orang Hindu, dengan kitab sucinya orang Buddha, dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi ya saya cuma universalkan ya istilahnya firman Tuhan gitu. Nah, cuman kalau di Nasrani ya di kitab Yohanes pasal 1:14 ya dinyatakan begitu teman-teman, bahwa yang namanya Yesus itu mungkin kalau universal kan sebutnya Nabi Isa gitu. Jadi Nabi Isa itu adalah ya yang membawa firman gitu. Jadi firman Tuhan itu ya tidak beda dengan Tuhan Allah. Firman Tuhan itu adalah tidak beda dengan si Nabi Isa ini, dengan Yesus ini gitu. Nah, maksudnya kalau saya udah bicara universal, bukan nyebut Yesus, saya sebutnya Nabi Isa. Nah, di sini kan nanti keluar teman-teman. Ya teman-teman yang di agama Muslim ya berarti ya nabinya Nabi Muhammad gitu. Nah, saya nggak ngerti apakah kalau di Konghucu nanti nabinya Nabi Konfusius itu, Konghucu itu gitu. Saya juga nggak ngerti apakah kalau di kitab agama Buddha berarti firman Tuhannya, kitab sucinya diwakili oleh Buddha Gautama gitu. Yang Hindu juga sama. Saya kurang mengerti itu teman-teman. Tapi kalau dari sisi Nasrani ya begitu gitu, bahwa firman Tuhan itu representatif diwakili oleh Yesus gitu. Nah, saya pikir sama gitu, apakah di agama lain juga boleh dikonversikan bahwa firman itu ya si nabinya gitu, perantaranya gitu. Jadi ya akhirnya jadi ketemu teman-teman. Cuman saya bicarakan universal gitu, umum untuk semua agama gitu. Nah, oleh karena firman tersebut sedang saya katakan secara Nasrani, Yesus itu dapat diasumsikan, nah ini saya mulai jelaskan, sama dengan firman Tuhan. Dan secara universal, karena kita hidup di dunia yang beragam, maka firman Tuhan kita
ya apa, konversikan gitu ke agama masing-masing. Tadi saya baru jelaskan gitu. Jadi maksudnya karena saya Nasrani, ya saya cuma katakan ya bahwa Yesus itu, Nabi Isa itu adalah sama aja dengan firman. Nah, sedangkan firman itu adalah dengan Allah gitu. Jadi ini kan nyambung semua, teman-teman. Jadi bagaimana Yesus menjadi perantara Tuhan Allah untuk mengajarkan dan memberitakan firman kepada setiap manusia untuk dapat keselamatan akhirat itu gitu. Nah, cuma kalau di agama lain kan masing-masing kan beda, firman Tuhannya masing-masing gitu. Nah, maksud saya di sini secara universal ya masing-masing pegang firman sendiri-sendiri aja, teman-teman. Saya cuma sharingkan secara umum saja gitu. Intinya untuk kita hidup percaya dan andalkan Tuhan, kita butuh firman Tuhan di masing-masing agama kita untuk kita kenali dan mengerti serta lakukan firman-Nya, teman-teman. Jadi yang paling penting itu sebenarnya itu, teman-teman. Bukan ribut. Kalau di dunia kan aneh gitu, orang Kristen ya kok lihat orang Muslim kenapa sih gitu kan, masing-masing juga waktu sudah memang Tuhan mengendaki kita di posisi agama apa, kita pertajam aja agamanya, teman-teman. Ya saya mempertajam Nasrani gitu. Boro-boro firman di Nasrani, saya boro-boro punya waktu mikirin agama lain gitu, kitab suci yang lain. Nggak keburu, teman-teman. Digali yang namanya firman Tuhan di dalam kitab suci kita masing-masing itu tidak pernah ada akhirnya, teman-teman. Sampai kita meninggal pun firman itu tetap hidup, nggak bisa habis kita mengerti gitu. Jadi nggak ada ujungnya firman Tuhan, meskipun hanya ada di satu gepok gitu, Alkitab di kitab suci masing-masing gitu. Ya kalau mungkin Muslim pakainya Al-Quran gitu, nah Tripitaka saya nggak ngerti apa gitu, yang namanya Buddha pakai kitab apa. Itu kitab itu nggak pernah bisa berakhir, teman. Sampai kita meninggal, sampai turunan kita lagi, turunan kita, itu kitab itu tidak pernah berakhir, teman. Pengenalan, pengertian firman itu selalu hidup terus gitu. Jadi makanya dikatakan bahwa firman itu hidup ya seperti itu gitu. Jadi tidak pernah berakhir pengertiannya gitu, teman. Pengenalan dan pengertian tidak akan pernah berakhir gitu. Bahkan satu ayat yang sama dalam satu pasal yang sama dalam kitab suci, kitab yang sama gitu, dalam kitab suci kita gitu. Itu ayatnya bisa berubah-ubah terus, teman. Pengertian buat kita berubah-ubah terus. Jadi kalau kita bicara misalnya, contohnya kita bicara kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 gitu, ya pengertian ini tidak akan tetap, teman. Tergantung daripada kedalaman pengertian firman kita gitu. Jadi nggak bakal habis. Jadi selama kita baca kitab suci mau 1 kali, mau 10 kali, 100 kali gitu, ya selalu berubah gitu. Ya pengenalan pengertian akan firman-Nya berubah. Nah itu hebatnya firman Tuhan tuh itu, teman. Beda sama cerita kalimat-kalimat yang di dunia. Kalau kalimat di dunia kan baku gitu, udah langsung artinya itu nggak bisa berubah. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak bisa baku, teman. Kembali ke pengenalan pengertian akan kitanya yang berbeda. Sama aja mungkin kalau kita umpamakan kayak fungsi misalnya pisau gitu ya. Kalau pisau mungkin kalau kita makin dewasa, ya fungsi pisau jadi segala macam bisa dipakai, teman. Bahkan pisau itu kalau kita pisau tebal besar gitu, untuk maku aja masih bisa kok. Tapi kalau orang-orang yang belum dewasa nggak percaya pisau bisa untuk maku gitu. Ya apakah benar pisau itu bisa buat nyongkel gitu? Kan bayangannya beda-beda, teman. Tapi kalau kita udah bicara dewasa gitu, yang namanya pisau itu jadi aja bisa beraneka macam fungsi gitu, teman. Beda dengan anak kecil yang masih kanak-kanak itu yang berangkat ya pisau yang dia tahu hanya untuk buka buah gitu. Cuma tahunya gitu. Ya dia nggak mengenal, anak kecil ini tidak mengenal bahwa pisau ini yang tebal yang kuat itu bisa dipakai untuk mencongkel, bisa untuk menggaruk tanah, bisa untuk misalnya mukul paku kecil gitu. Jadi banyak fungsi lainnya, teman-teman. Nah ini maksud saya, jadi kembali lagi ya kedewasaan rohani itu dibutuhkan untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Cuman ya intinya gitu, teman. Jadi kembali ke tema, firman Tuhan adalah Tuhan Allah gitu. Yang kita harus ngerti bahwa firman Tuhan adalah Tuhan Allah, firman Tuhan adalah Tuhan Allah. Ya maka kita harus kenal dan mengerti serta ya melakukan firman Tuhan tadi, teman, supaya kita jadi masuk dalam kategori orang yang taat, orang yang saleh, saleha, ya taat, yang melakukan firman Tuhan.
Oke teman-teman, see you. Bye-bye.